Perkenalkan, namaku Ria. Riuh kesibukan anak kos kala itu membangunkan tidur lelapku, memaksa untuk segera beranjak dari kasur buluk alas rebaha. Tiba-tiba bunyi pesan di aplikasi chattingku. "Maaf mas, nanti COD-nya jadinya jam berapa? Soalnya saya sore jadwal tiket keberangkatan keretanya." Tulisan dari orang yang menjual jaket. "Saya ngikut mas, soalnya hari ini longgar. Yang penting tidak memburu sama waktu mas berangkat." "Nanti di mana mas?" "Di warung, dekat lampu merah kota ya mas. Jam 9 aku OTW." Berawal dari jaket gunungku yang rusak, aku pun men-searching di marketplace Facebook. Dari situ aku tergiur oleh salah satu postingan yang baru saja dikirim dan belum ada yang komen. Langsung saja aku menghubungi nomor yang tertera dan langsung mengajaknya COD di hari ini. Singkatnya, aku sudah sampai sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Di warung itu aku tengok-tengok, beliau juga belum datang. Mungkin dia masih dalam perjalanan. Dan benar saja, tak lama kemudian lelaki gempal menelponku, dan aku melihat dia tengah duduk di atas motor di depan warung. Langsung saja aku datangi dan ajak mengopi di dalam warung. Namanya Mas Iwan. Orangnya asik dan bisa diajak bercanda. "Ini mas jaket yang saya posting," ucapnya. Aku pun memegangnya, membuka resletingnya, mencoba pakai, dan aku amati dengan seksama jahitan-jahitannya. Gila, ini jaket sih masih bagus banget. Super lah barangnya, mana harganya murah lagi. "Ini beneran harganya yang semalam itu mas?" "Iya mas, buat tambah-tambah ongkos pindahan. Dan daripada tidak kepakai, makanya saya jual ke mas." "Oh, mau pindah ya mas? Lah terus ini jaket milik siapa mas?" "Yang punya sudah pergi jauh mas. Sebenarnya sih itu barang kesayangannya, tapi mau bagaimana lagi, yang punya sudah jauh," jawab Mas Iwan. Setelah yakin dan memastikan dengan benar kalau ini barang memang asli, akhirnya aku pun membayar sesuai dengan kesepakatan yang semalam kami sepakati. Setelah menerima uangku, Mas Iwan bergegas pamit. Tapi ada satu hal yang mengagetkanku. Ia memberi alamat tempat kontrakannya yang baru. Untuk apa coba? Tapi kata Mas Iwan, hanya untuk menyambung silaturahmi. Agak jauh sih, tapi okelah, aku menerima dan menyimpannya. Alat outdoor satu ini menurutku paling penting dan wajib. Melihat dari kegiatan-kegiatanku yang tak jauh dari suhu dingin gunung, mengharuskanku jaket selalu punya. Apalagi besok ada kegiatan penanaman pohon di gunung bersama lintas komunitas pecinta alam. Jadi aku nekat membelinya, walau aku dapat dengan harga yang murah. Sesampainya di kosan, lantas aku menyobanya. Bagus, hangat dan tanpa cacat sekalipun. Dan ada pertanyaan dalam benakku, kenapa jaket sebagus gini dijual murah? Padahal kalau dijual harga tinggi pasti banyak yang minat. Toh merek terkenal pula. Dan belum selesai berpikir soal harga, tiba-tiba temanku menelponku. Sebut saja namanya Angga. "Halo, assalamualaikum. Selamat siang, operator pecinta wanita di sini. Ada yang bisa saya bantu?" "Waalaikumsalam nyet. Ntar malam gas naik duluan bisa gak? Temani aku sama Pak Dayat," ucap suara di ujung telepon. "Emang Pak Dayat ikut ya?" "Iya, tadi aku dari kantornya. Dan beliau siap mendampingi acara kita besok." Oke, tapi naik jam berapa? Aku masih di kos." "OTW aja, aku udah persiapan mau berangkat nih. Nanti kita ketemuan di base camp aja. Jangan lupa bawa AT, frekuensi yang sering kita pakai." Oke, kalau gitu aku mandi sama prepare ya," jawabku menutup obrolan. Setelah telepon Angga selesai, sesegera mungkin aku mengambil peralatan yang akan aku bawa untuk naik gunung. Satu tas keril berukuran 70 liter sudah berisi semua alat camping yang aku punyai. Dan untuk logistik, nanti beli di jalan sembari menuju base camp. Singkatnya jam 3 sore aku sudah sampai di base camp dengan segala peralatan juga logistik yang memenuhi carrier. Aku pun menelpon Angga, namun sudah tidak aktif nomornya.
Maksudku mengabari kalau di base camp sedang hujan. Namun sedang mencoba menelpon, aku melihat motor Angga yang sudah terparkir. Kemudian aku mendekat ke salah satu petugas base camp yang aku kenal. Sebut saja namanya Bang Nono. "Bang, Angga sudah naik kah? Kamu tadi ditungguin sama Pak Dayat, nggak nongol-nongol. Sebelum hujan jalannya," jawab Bang Nono. "Lah, kan prepare dulu bang. Mana beli logistik antri lagi. Mau nyusul sekarang apa nanti malam? Aku temani setelah piket," jawab Bang Nono. "Nanti nyusul bang, nunggu reda dulu. Emangnya mau naik ya bang?" "Enggak sih, kalau kamu mau naik malam, aku temani." "Enggak usah bang, pasti Angga ngecamp juga di antara pos 2 atau pos 3. Soalnya kemarin saat rapat, kami sudah diberi arahan Pak Dayat." "Walah, ya sudah ngopi dulu sana. Hujannya kayaknya juga nggak lama ini. Beberapa hari di sini hujannya nggak lama, cuma bentar tapi deras," jawab Bang Nono sambil meninggalkanku. Aku dan beberapa petugas basecamp memang sudah akrab, karena aku sering naik gunung lewat basecamp sini, berkegiatan lewat basecamp ini, dan juga kalau gabut di kosan main ke sini. Jadi sudah seperti rumah kedua bagiku. Selagi menanti hujannya reda, tasku aku taruh di dekat pos registrasi. Aku pun ke dapur basecamp untuk memasak kopi dan bercengkrama bersama orang-orang basecamp yang sedang duduk bercerita. Keasikan mengobrol, aku pun sampai lupa kalau HT-ku terkoneksi dengan HT-nya Angga. "Monitor, Afgan memanggil garangan," ucapku. "Diterima nyet, ganti," jawab Angga. "Posisi di mana? Di basecamp masih rintik hujan, ganti." "Pos 1 menuju pos 2. Apa kamu berangkat sama tim besok nyet?" "Enggak, aku akan susul kamu nanti, Roger." "Oke nyet, komunikasikan terus. Kita ketemu di pos 2. "Dimengerti, hujan reda gas jalan." "Ya udah lanjut dulu keburu malam," tutup obrolan kami. Sementara rintik hujan di basecamp dengan ketinggian 1200-an meter di atas permukaan laut dingin menyerang dalam tubuh. Di depan perapian, kami pun menghangatkan badan. Beberapa obrolan di sini menuju pada standby sebagai relawan, memastikan semua pendaki yang naik dan turun gunung dengan selamat. Mereka di sini tidak memandang umur, agama, derajat atau suku. Prinsip menolong hanya untuk sesama manusia. Angkat topi untuk kalian para relawan basecamp. Kemudian jam menunjukkan angka 16:50, tapi gerimis masih mengundang. Bagai lagu Malaysia yang berayu nadanya dingin mulai menggelayuti. Aku pun membongkar tasku, mengambil mantel dan air yang aku masak, kumasukkan ke dalam termos kecil. Persiapan minim untuk menghangatkan tubuh bila nanti di perjalanan merasakan dingin. Beberapa teman di sini menganjurkanku untuk berangkat esok bersama tim kedua dan rombongan komunitas. Tapi aku di sini juga merasakan kalau Angga mengajakku, pasti dia membutuhkan bantuanku. Dan setelah banyak obrolan dan meyakinkan diri, aku putuskan untuk segera menyusul Angga dan Pak Dayat. Prepare jalan malam pun siap. Headlamp telah terpasang di kepala. Tas sebesar kulkas sudah aku gendong. Tak lupa mantel membaluti jaket baruku ini. Aku pun segera berangkat, menapaki kaki menuju lereng Gunung Lawu. Tapak demi tapak kulalui. Rintik tetes air membasahi mantel biru mudaku. Hangat tubuhku dibaluti jaket yang siang tadi ku beli. Kaki pun melangkah pelan dan pasti. Sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Berat juga tasku, ucapku dalam hati. Aku pun mengambil HT untuk mengabarkan ke Angga. "Aku OTW. Di kopi, sudah stay di atas pos 2. Kopi panas menanti. Ganti." "Apa atas masih hujan?" "Udah reda, hati-hati dan kami tunggu." Tutup obrolan kami. Lanjut berjalan, hujan mulai reda, diikuti sinar mentari yang mulai meredup. Jam aku tengok sudah mau memasuki maghrib. Di bawah pos 1, beberapa kali aku memindahkan batu yang tergeser terbawa air. Jalur yang menjadi aliran air merusak tatanan batu untuk menahan tanah pijaka.
Mari bang, mari. Iya mas, tadi bertemu dua orang berjalan di atas gak? Tanyaku. Iya bang, tadi bertemu, sudah mendirikan tenda sesudah pos 2. Oh oke mas, terima kasih. Sementara langkahku masih di bawah pos 1, langit mulai menggelap dan basahnya jalur masih sangat membuat licin sepatu untuk menapakinya. Pelan-pelan, akhirnya aku pun tiba di pos 1, dibarengi suara azan yang terdengar di kejauhan. Di bawah shelter sederhana, aku letakkan tas dan membuka mantel. Dengkul kakiku begitu dingin, namun tubuhku masih hangat dari balutan jaket ini. Bukannya sombong, ini jaket terkhususkan untuk suhu di pegunungan bersalju. Jadi benar-benar kualitasnya. Matras pun tergelak menghadap kiblat kulakukan. Dan setelah selesai, aku pun mencoba untuk membuka termos dan minum kopi yang masih hangat. Ditemani oleh headlamp yang aku gantung sebagai penerangan, aku mencoba membuat api unggun di dalam shelter tanpa dinding ini. Dan kesuntukan kesendirianku, aku pun mencoba memanggil Angga via HT. Monitor garangan. Monitor, Angga. Tanpa adanya jawaban dari Angga. Mungkin ia sedang keliling sama Padaya, mengecek lokasi yang mau ditanami. Namun baru satu seruput dan kebul rokok, dari arah atas terdengar suara langkah sepatu. Tanpa memakai penerangan, sosok wanita menghampiriku di shelter. Misi mas, ikut beristirahat, ucap gadis muda itu. Silakan mbak, mbaknya sendirian? Tanyaku dengan mengamati. Enggak mas, temanku tadi duluan. Loh, kok ditinggal? Temanmu yang mana? Tadi aku berpapasan sama beberapa pendaki. Yang di depan mas. Iya mas, aku ikut di depan api ya. Dingin banget. Silakan mbak. Iya, ini ada kopi. Monggo mbak buat ngilangin dingin. Iya mas, terima kasih. Sebenarnya sih aku sudah menaruh curiga dengan gadis ini. Masa iya malam-malam dia berani turun sendirian? Walaupun katanya dia sama teman yang duluan, masa iya dia nekat jalan tanpa menggunakan penerangan? Mataku pun mengamati gerak dari gadis ini. Tapi satu yang menjadikanku fokus ke gadis ini, jaketnya. Iya, jaketnya sama persis dengan punyaku. Jaket kita samaan mbak. Iya mas, ini jaket kesayanganku. Penuh perjuangan aku membelinya. Wah sama dong, aku belinya aja sama kayak mbak, tapi gak baru. Soalnya kalau baru aku gak mampu. Iya mas, tapi ini punyaku sudah basah mas. Tadi kehujanan, makanya ini aku di depan api. Soalnya dingin banget. Loh, mbaknya kedinginan? Ini aku ada emergency blanket. Jawabku dengan segera membuka tasku, mengambil plastik aluminium foil, dan segera aku menyelimuti gadis itu. Setelah aku selimuti, aku pun mencoba memegang tangannya. Masya Allah, badannya dingin banget. Jaket yang ia gunakan basah kuyup. Gadis ini kedinginan dan bisa jadi tanda-tanda hipotermia. Gadis itu pun hanya diam dan seperti menahan dingin yang menyerang tubuhnya. Teringat dulu sewaktu pelatihan, aku pun mencoba menyadarkan gadis ini. Aku mengajaknya bicara dan aku membuka jaketku untuk mengganti jaketnya. Tidak peduli dingin tubuhku, yang penting gadis ini bisa membaik. Dia pun hanya melirikku kala membantunya. Jaketnya benar-benar basah dan bahaya kalau masih nekat dipakai. Emergency blanket yang aku selimuti ku lepas dan aku pinta gadis ini mengganti jaketnya dengan jaketku dan menyelimuti lagi emergency blanketnya di badannya. Bibir gadis ini berubah pucat antara panik dan tetap fokus. Aku mencoba menghubungi Angga via HT-ku. Monitor Angga. Beberapa panggilan dari HT, Angga tidak merespon. Melihat gadis ini kedinginan di shelter tanpa dinding. Walaupun di depan ada api yang kubuat, sepertinya dia masih kedinginan. Segera, aku pun membongkar tasku dan membuka tenda di sebelah sisi shelter. Tendaku kapasitas 2 orang, bisa cepat dibangun untuk segera menolong gadis ini.
Malam itu jalur sepi. Di pos 1 hanya ada aku dan gadis ini. Entahlah namanya siapa, orang mana, aku tidak memikirkannya. Segera aku menggelar tenda dan merapikannya. Gadis ini pun aku tuntun masuk ke dalam tenda. Sleeping bagku dipakai olehnya. Tak masalah, aku masih bisa antisipasi dingin dengan flanel yang sudah aku siapkan dari kosa. "Mbak, gimana, sudah mendingan?" tanyaku dari luar tenda. "Iya mas, dinginnya sudah gak kayak tadi." "Mbaknya gak bawa tas? Lalu alat-alat mbaknya siapa yang bawa?" "Temanku mas." Iya mas, terima kasih ya mas bantuannya. Jaketnya hangat." "Iya mbak, yang penting mbaknya selamat. Kalau gitu turun besok pagi aja ya, mengingat kondisimu begini." "Aku merepotkanmu dong mas." "Nggak apa-apa mbak. Ya udah, mbaknya pegang termosku ini, dipeluk atau ditaruh di leher mbak, biar hangat tubuhnya. Aku mau masak air dulu. Ada jahe saset di logistikku untuk ngangetin badan mbaknya," jelasku sambil membuka kompor dan memasak air. Dia pun hanya terduduk di dalam sleeping bag yang berselimut emergency blanket. Aku tak peduli dingin yang menganyut dari punggungku. Pikiranku hanya mbak ini segera tertolong. Dan di sela aku memasak air, beberapa kali aku mencoba memanggil Angga via HT, tapi tetap saja tidak ada respon. HT pun kuletakkan, dan segera aku bantu gadis ini menghangatkan diri. Dari mataku, wanita ini terlihat kuat. Dia bisa segera memulihkan suhu tubuhnya, seperti bukan wanita biasa. Dia pun bercerita sudah sering mendaki gunung, hingga gunung ini ia hafal. Dan dari obrolan itu, dia pun mengenalkan diri. Gadis ini bernama Nisa. Setelah air yang matang dan jahe terseduh, aku temani Nisa mengobrol dari depan tenda. Ya, tendaku aku pepet dengan shelter. Jadi posisinya berdampingan dengan api yang menyala kecil. Dari api ini, aku berusaha menghangatkan tubuhku. Sesekali aku berpindah ke tenda dan shelter untuk menjaga api agar tetap menyala. Mbak Nisa pun dengan duduknya mengamatiku dan sesekali hanya tersenyum. "Mbak, ini ada kayu. Jaket mbak yang basah aku coba keringin ya di atas api. Dengan panas api semoga segera kering," izinku ke Mbak Nisa. "Iya mas, terima kasih ya." Jaket yang basah kuyup aku bolak-balikan di atas api. Aku melihatnya hampir sama seperti punyaku, tapi namanya keluaran pabrikan, pastinya produksi banyak. Lelah memegang jaket, aku gantung di atas api, agak tinggi jaraknya agar tidak terbakar api. Aku pun mendekat lagi ke tenda. Aku melihat Mbak Nisa merebahkan tubuhnya, dan sepertinya ia tertidur. Cantik gadis ini terpancar, rasa kasihanku mulai keluar. Teman macam apa yang meninggalkan wanita sendirian di tengah hutan? Kalau itu salah satu temanku, sudah keluar semua nama hewan di kebun binatang. Percuma mendaki gunung bila rasa kemanusiaan saja disingkirkan. Kesalku terlontar dalam hati. Melihat Mbak Nisa tertidur, perutku pun terasa lapar. Sebelum aku memasak bekal logistik, aku pastikan dulu jaket Mbak Nisa teruap sempurna. Aku pun melihat jam tanganku yang menunjukkan pukul 8. Aku lupa belum sholat isya. Dan dengan flashlight aku pakai alas untuk menghadap. Flanel sebagai ganti jaket lumayan mengalau dinginnya malam di shelter tanpa dinding ini. Keusukanku bermunajat ke pencipta membuatku tak sadar bila ada orang yang duduk di sebelah api. Dan setelah selesai menunaikan kewajibanku, aku pun menyapa sosok lelaki tua yang duduk di depan api buatanku. "Mas, ikut menghangatkan diri ya," ucap bapak itu. "Iya pak, bapak dari mana?" "Dari cari obat mas." "Oh, kemalaman ya pak?" "Iya mas, tadi menanti hujan reda turunnya." Aku pun tidak menaruh curiga dengan bapak ini, karena memang banyak warga lereng gunung ini yang memanfaatkan kekayaan tumbuhan yang ada di dalamnya untuk jamu-jamuan. Apalagi masih banyak tanaman yang berhasil untuk jamu di gunung ini. Sementara perutku mulai keroncongan,
Aku pun membuka plastik berisi logistikku untuk memasak mie instan. Namun bapak itu menawariku nasi bungkus yang terbungkus daun jati. Ada 2 nasi bungkusnya, namun aku menolaknya. Pikirku biar untuk bekal bapaknya. Tapi bapak itu sedikit memaksaku untuk memakan nasi itu. Namun tiba-tiba dari dalam tenda Mbak Nisa kembali duduk dengan masih berselimut sleeping bag. "Mas, sini mie-nya aku masakin," ucapnya. "Iya mbak, mbaknya lapar juga." "Iya mas, biar hangat juga badanku," jawab Mbak Nisa dengan meminta 2 bungkus mie. Sementara bapak itu memalingkan wajahnya dan hanya fokus ke cahaya api di depannya. Aku pun membantu Mbak Nisa di depan kompor yang ada di teras tendaku. Dengan cekatannya, Mbak Nisa mengaduk memasak mie rebusku. Aku pun sesekali jalan ke arah jaket yang digantung di atas api. Aku membolak-balikannya agar segera kering. Bapak itu pun masih tanpa ekspresi, hanya melihat ke arah api. Dan tanpa disengaja, aku melirik ke matanya. Astagfirullah, ini manusia apa bukan? Matanya hitam sempurna. Terkejutku dibuatnya. Aku kembali ke teras tenda. Mbak Nisa yang melihatku terkejut, dia hanya mencoba menenangkanku dengan memberikan mie yang telah matang. "Mas, ini mie-nya. Makan ini aja mas, biar hangat," ucap Mbak Nisa. Iya mbak," jawabku menerimanya. Saat aku makan, bapak itu pun berdiri lalu meninggalkan kami tanpa pamit. Hanya bungkusan daun jati yang tadi ditawarkan ditinggalkan begitu saja dekat perapian. Dan setelah bapak itu pergi, Mbak Nisa pun banyak bercerita. Bahkan menurutku, ia paham betul dengan gunung ini. Canda ceria kami pun terpecah di sunyinya pos 1. Mbak Nisa yang tadi kedinginan kini kembali pulih setelah makan mie instan yang dibuatnya. Kemudian ia pun beranjak dan duduk di depan api unggun. Namun aneh, aku merasakan malam ini begitu panjang tanpa adanya suara hewan malam dan juga cahaya rembulan. Kami saling bertukar cerita. "Mas, lihat bungkusan tadi yang ditawarin bapak itu," ucap Mbak Nisa. "Ini nasi mbak, kok ditinggal ya? Apa nggak mau bazir?" "Besok lihat aja mas." Dan belum juga aku mencerna ucapannya, ia pun membuka obrolan dengan kisah-kisahnya. Dia bahkan bercerita pernah kedinginan yang benar-benar dingin sampai ia pingsan. Berbeda dengan saat ini yang ditolong olehku. Dia pun mengucapkan syukur dan terima kasih telah bertemu denganku. Aku hanya tersipu malu mendengar ucapan Mbak Nisa. Aku pun memegang jaket yang aku gantung, sudah sedikit mengering, berbeda dengan saat tadi. Ceritaku kembali lagi, bahkan lebih dalam. Kisah asmara, gunung dan juga organisasi. Dia pun mendengarkanku dengan seksama dan sesekali hanya tersenyum. Aku pun terkejut kala ia bercerita kalau ia rumahnya di kota A dan mempunyai kakak bernama Iwa. Belum tuntas pertanyaanku dalam hati, ia pun berpamitan untuk tidur di dalam tenda. Aku juga merebahkan tubuh di atas flysheet. Ya, malam ini tidurku tanpa tenda. Tapi kata Mbak Nisa, aku disuruh tidur di sampingnya. Apa sopan aku tidur satu tenda dengan wanita? Aku pun menolak dengan sopan. Aku merebahkan tubuhku dengan berselimut jaket milik Mbak Nisa. Entah kenapa hawanya begitu hangat, benar-benar hangat menempel di tubuhku. Tanpa sleeping bag dan tanpa tenda, seolah dingin tidak menyerangku. Mungkin karena jaket ini habis kuuapkan di atas api. Entahlah. Aku pun melirik pintu tendaku yang tidak tertutup. Mbak Nisa memberi kesempatan bila aku kedinginan di luar bisa menyusulnya. Sementara di luar tenda, suara gamelan mengaung-ngaung di telinga. Suara cekikikan pun bersautan tak kuhiraukan. Ya, aku tahu penghuni hutan ini bukan hanya kami. Prinsipku, aku tidak mengganggu, dan aku yakin mereka juga tidak akan mengganggu.
malah ku pakai sebagai pengiring tidurku, berselimut jaket Mbak Nisa yang beraroma wangi parfum bunga. Mas, terima kasih ya pertolongannya. Aku pamit ya. Jaga jaketku seperti Mas menjagaku saat kedinginan. Bilang juga sama Mas Iwan, jangan bersedih lagi. Aku sudah bahagia di ketinggian. Ucap suara lirih di telingaku. Terkejut aku dibuatnya. Sontak ku membuka mata. Aku pun menengok-nengok, sepi tidak ada orang. Lantas aku mengecek ke dalam tenda, dan Mbak Nisa sudah tidak ada. Hanya menyisakan api unggun yang padam menyisakan baranya. Sementara jaket yang tadi kupakai untuk selimut tiba-tiba berubah sudah terpakai. Mie instan yang tadi dimakan oleh Mbak Nisa terlihat masih utuh. Dan satu lagi, bungkus daun jati yang ditinggalkan bapak-bapak tadi kini telah berubah menjadi tanah, daun kering dan potongan kayu. Masih dalam kebingunganku, suara HT memanggil namaku. Monitor, Rian. Monitor, posisimu di mana? Ucap Angga di ujung HT. Diterima, aku di pos 1. Tadi kemana aja? Kok nggak nyaut aku panggil? HT dari tadi on terus, nggak ada panggilanmu. Aku di bawah pos 2 menuju pos 1. Tanpa ku jawab, aku yang masih kebingungan pun duduk di teras tenda. Apa maksud dari Manisa ini? Dan kemana perginya dia? Belum usai ku berpikir, terdengar suara langkah kaki dari arah atas. Dan ternyata itu adalah Pak Dayat dan juga Angga. Weh, ditungguin malah ngecamp di sini, ucap Angga. Aku tadi nolongin cewek kedinginan. Cewek mana, Mas? Dari tadi pendaki yang turun cowok semua, iya kan gak? Iya, nggak ada cewek. Ada kok. Orang tadi aku nyampe maghrib di sini, terus ada cewek yang turun sambil kehujanan. Nggak ada, Mas. Aku berani jamin, nggak ada cewek dari tadi. Beneran kok. Wong aku nolongin cewek itu yang kedinginan. Ini buktinya, sleeping bagku sama emergency blanketku aku keluarin. Udah Mas, tata tendamu. Ayo camp bareng kami aja di atas, ajak Pak Daya. Nyet, udah isaan belum? Matrasmu jangan digulung dulu ya. Mau isaan dulu. Isa, emang sekarang jam berapa? Bukannya udah tengah malam? Ini orang kayaknya kesambet deh Pak. Masa iya baru jam 7 lewat seperempat gini dibilang tengah malam? Pak Dayat yang tanpa suara pun segera mengajak Angga untuk jemaah sholat Isya. Aku yang masih kebingungan pun sampai serba salah, hingga hanya duduk di depan shelter. Perasaan tadi aku udah sholat Isya. Bingung. Fix, besok aku di base camp mau cari nama Nisa. Pasti di buku registrasi ada namanya. Uang bener-bener kok aku nolongin Nisa, gumamku dalam hati. Dan setelah aku membongkar tenda, kami pun akhirnya kembali naik. Singkatnya, setelah tiba di tenda Angga, aku segera membuka tenda dan memasang flashlight. Nasi yang sudah dimasak dihangatkan kembali oleh Angga. Dan setelah aku selesai menata dan merapikan tenda, aku pun ikut bergabung bersama mereka. Mas, hutan itu pintu dan rumah dari segala macam ciptaan Tuhan. Jangan diperdebatkan. Yang penting masnya selamat. Mendengar ucapan Pak Daya, aku pun hanya menyeruput kopi dan mengembuskan asap rokok untuk memecah kegalauan. Jadi tadi Mbak Nisa tidak nyata. Iya, teka-teki yang belum terungkap sampai kami putuskan untuk beristirahat di dalam tenda. Dan di dalam tidurku, aku mendengar suara yang memanggilku. Mas, ini kopi sudah matang. Ngopi di sini, Mas. Mbak siapa? Aku Nisa, Mas. Sini duduk. Maaf ya, tadi aku tinggalin. Iya, Mbak. Aku pun lantas memegang kopi yang ia buat. Mbak Nisa banyak bercerita, menceritakan jati dirinya. Sampai belum kelar ngopi, aku pun diajaknya jalan ke arah atas menuju pos 3.
Namun sebelum sampai di pos 3, Mbak Nisa tiba-tiba berhenti. Dia pun duduk, lalu meneteskan air matanya. "Mbak, kenapa menangis?" "Di sini awal perpisahanku dengan Mas Iwan." "Berpisah bagaimana?" Namun tiba-tiba Mbak Nisa memegang tanganku dengan dingin, jari-jarinya mendudukkanku. Dan saat itu aku seperti kembali ke masa lalu. Aku melihat Bang Nono, juga beberapa relawan dan Mas Iwan yang menangis berjalan turu. Dan ada satu orang di atas tandu yang dibawa oleh mereka tanpa kulihat wajahnya karena diselimuti oleh sleeping bag. Perjalanan turun mereka pun langsung disambut oleh ambulans yang telah menanti di base camp. Ya, hanya itu yang bisa kulihat. Kemudian Mbak Nisa kembali meneteskan air matanya. Aku belum mengerti makna apa sesungguhnya yang Mbak Nisa ingin ungkapkan. Sampai pada akhirnya aku pun dibangunkan oleh Pak Daya untuk mengajakku sholat subuh. Ternyata cuma mimpi. Setelah sholat subuh, kami pun memasak untuk sarapan, ditemani mentari yang mulai beranjak mengarungi bumi. HT pun kali itu sibuk dengan laporan dari tim yang sudah siap menyusul. Titik koordinat dan lokasi sudah kami tentukan. Hari itu pertanyaan akan Mbak Nisa aku lupakan. Fokusku ke acara bersama teman-teman, menghijaukan hutan di gunung untuk memberi penghidupan. Gunung yang asri memberi penghidupan untuk manusia, dan gunung yang gundul akan mengancam kehidupan manusia. Air yang melimpah, subur dan menjadi habitat hewan-hewan. Itu harapan kami untuk melestarikan dan menghijaukannya. Setelah tim sukses menyelesaikan penanaman, kami pun membongkar tenda dan kembali turun. Rombongan yang banyak sesekali memungut sampah yang ditinggalkan pendaki lain. Tanpa bayaran, dengan ikhlas kami lakukan, serta merta demi kelestarian alam yang ingin kami turunkan ke generasi setelah kami meninggalkan dunia fana ini. Sesampainya di pos 1, aku pun mampir sebentar menengok sisa kejadian semalam. Daun jati yang menjadi alas tanah serta batang pohon kecil masih di sana. Mungkin semalam Mbak Nisa memasak mie dan memaksaku untuk tidak mendengarkan bapak itu agar aku tidak makan tanah dan daun kering ini. Ya, untukmu Mbak Nisa, dimanapun kamu berada, semoga Tuhan selalu bersamamu. Singkatnya, kami pun sampai di pos registrasi. Banyak peserta yang duduk bercengkrama, bagai keluarga baru. Kami saling berbagi apa yang dimiliki. Dan di sela obrolan bersama komunitas pecinta alam, aku pun menghampiri Bang Nono yang sedang duduk mencatat anggota acara. "Lagi ngapain Bang?" "Lagi main game nih. Udah tahu lagi nyatat, masih tanya Dul." "Iya Bang. Iya Bang, aku tanya boleh?" "Apa? Kalau nomor togel kemarin aku pasang aja nggak keluar." "Emang aku tampang gambler togel apa?" "Gini Bang, abang tahu nama Nisa?" Mendengar tanyaku itu, Bang Nono yang sedari tadi sibuk segera memanggil Anggi untuk melanjutkan mencatat. "Nisa? Siapa yang kamu maksud?" "Ini Bang, Nisa yang jaketnya sama kayak aku ini," tanyaku dengan menunjuk jaketku. Kalau nggak salah, aku ingat dengan jaket ini, persis dengan jaket yang dikenakan pendaki dulu. Dan dari sana, aku pun mendapatkan cerita lengkap dari Bang Nono. Jadi sebelum kejadian itu, ada 4 orang yang meminta izin untuk pendakian. Nama di form pun tertulis Iwan, Nisa, Robi, dan Lena. Dan sehari berselang, karena musim penghujan, posko pun didatangi Robi dan juga Lena yang mengabarkan kalau salah satu temannya terserang hipotermia. Kemudian tim pun segera diperintahkan untuk menyusul rombongan yang dilaporkan. Baru satu tim tiba, dari HT terkonfirmasi bila suhu wanita itu semakin menurun. Hingga Bang Nono dan tim kedua pun menyusul tim pertama dengan membawa peralatan medis yang dibutuhkan.
Sesampainya tiba di sana, pertolongan pun dilakukan. Namun suhu Nisa semakin menurun, sampai akhirnya relawan pun bergerak cepat untuk segera membawanya turun. Dan sesampainya di base camp, ambulan telah standby yang lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Namun naas, karena korban mempunyai riwayat penyakit lain, hingga akhirnya korban pun tidak tertolong. Setelah mendengar penjelasan panjang itu, aku pun pulang berpamitan. Sampai di kosan, jaket aku gantung dan lelahku di kegiatan mengantarkan tidur lelapku. Mimpi tentang Mbak Nisa masih berlanjut. Aku rasa ia ingin membuka jati dirinya. Teka-teki yang sedikit terjawab. Hingga pagi menjelang, aku pun mencoba menghubungi Mas Iwa untuk bersilaturahmi. Aku nekat menemui Mas Iwa agar teka-teki ini segera terungkap. Jaket yang aku beli darinya aku bawa. Lumayan jauh jarak rumahku dengan rumahnya, sampai aku menggunakan jasa kereta api. Sesampainya tiba di stasiun, aku dijemput Mas Iwa dan diajak langsung ke kontrakannya yang baru. Aku pun dijamu selayaknya saudara. Mas Iwan berpindah karena ia masih meninggalkan kenangan dengan adiknya. Beliau anak tertua dan hanya berdua. Sepeninggalan orang tuanya, beliau menjadi tulang punggung keluarga, dan Nisa adalah sosok penyemangatnya. Namun saat kejadian itu mematahkan hatinya. Takdir Nisa berakhir akibat hipotermia di pendakian ketiga bersamanya. Jaket Nisa pun masih dirawat dan dijaga dengan baik, dan sampai waktu karena butuh uang, jaketnya terpaksa ia jual. Mendengar cerita Mas Iwa, tidak sampai hati aku sebenarnya. Jaket yang aku kenakan ku lepas dan aku ingin mengembalikannya, yang menyimpan banyak memori tentang Nisa. Tapi Mas Iwan menolaknya. Alasannya ia tak tega bila adiknya melihat kakaknya yang bersedih lantaran masih menyimpan jaket itu. Sore itu pun terjawab sudah teka-teki ini. Kenapa Mbak Nisa datang ke dalam mimpiku? Karena jaket ini kenangannya dengan kakaknya. Karena jaket ini hasil jeripayanya. Dan juga jaket ini dia bisa menyayangi barang kepunyaannya. Dan ternyata jaket ini mengantarkan aku menambah saudara. Setelah aku pulang ke kosan, jaket ini masih aku pakai hingga saat ini. Dan beberapa kali aku kembali bersama Angga dan juga Padaya ke lokasi penanaman untuk merawat bibit pohon yang kami tanami. Aku sempatkan untuk naik ke lokasi yang ditunjukkan Nisa melalui mimpi untuk mengirimkan doa. Amanah itu berat, Mas. Tapi orang atau sosok yang mengamanahkan itu pasti sudah melihat bagaimana kamu menjaga dengan baik, ucap Padaya. Ya, keceriaan, tolong menolong dan rasa kasih sayang dari adik ke kakak terasa jika aku menggunakan jaket ini. Jaket ini yang selalu menghangatkanku ketika di gunung. Dan aku merasa seperti Nisa memelukku melalui hangatnya jaket ini. Walau dirinya sudah menggapai puncak tertinggi di nirwana.